Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Nur Alamsyah. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka. Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi IPA tentang sumber energi. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita ini diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Nah, setelah kita selesai berdoa, kita mulai saja materi yang akan kita bahas. Nah, sahabat belajar, setiap hari kita membutuhkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, jadi sahabat belajar, tanpa adanya energi, aktivitas apapun tidak dapat kita lakukan. Jadi sahabat belajar, apa sih yang dimaksud dengan energi? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau suatu usaha ya. Nah, jadi segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Sumber energi sangat bermacam-macam loh sahabat belajar. Apa saja sih macam-macam energi itu? Nah, macam-macam energi diantaranya, yang pertama ada energi matahari, yaitu sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Nah, energi matahari ini menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Nah, untuk manfaatnya, yang pertama menghangatkan tubuh, kemudian mengeringkan pakaian, kemudian mengeringkan bahan makanan, lalu membuat garam, dan untuk fotosintesis bagi tumbuhan. Yang kedua adalah air. Nah, sahabat belajar, energi yang dimanfaatkan dari air adalah energi gerak. Jadi, air adalah sebagai sumber energi gerak. Sahabat belajar, air yang berada di tempat tinggi memiliki energi yang sangat besar. Contohnya adalah air terjun. Nah, sahabat belajar, energi potensial dari air terjun tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin untuk energi listrik ya. Nah, sistem pembangkit listrik seperti ini disebut PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Sahabat belajar, sumber energi yang ketiga adalah angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Nah, sahabat belajar, angin dapat menyimpan energi yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan juga kincir angin. Sumber energi yang keempat adalah bahan makanan. Nah, sahabat belajar, semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Jadi, sahabat belajar, energi yang ada di dalam makanan digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas ya. Nah, misalnya berjalan, berlari, dan bermain. Sahabat belajar, selain itu, sumber energi dari bahan makanan juga bermanfaat untuk mengganti sel-sel yang rusak, menggerakkan organ-organ tubuh, memenuhi keperluan hidup, dan mempertahankan kelangsungan hidup. Sumber energi yang kelima adalah minyak bumi dan gas alam. Nah, sahabat belajar, pernahkah kalian melihat kendaraan bermotor? Semuanya pasti pernah. Nah, kendaraan bermotor dapat berjalan ketika ada sumber energi untuk menjalankannya. Jadi, sahabat belajar, sumber energi tersebut berasal dari bahan bakar, yaitu minyak bumi. Sahabat belajar, hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa bensin, oli, solar, dan juga minyak tanah. Bensin dan solar digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, sementara itu minyak tanah digunakan sebagai bahan bakar kompor untuk memasak dan bahan bakar lampu petromak. Sumber energi yang selanjutnya adalah listrik. Nah, sahabat belajar, listrik merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, listrik yang digunakan adalah listrik yang disediakan oleh PLN atau perusahaan listrik negara. Nah, sahabat belajar, adapun beberapa manfaat dari sumber energi listrik diantaranya sebagai penerangan untuk memasak, mencuci,
menyetrika, dan lain sebagainya. Sahabat belajar, ada pun juga kelebihan dari sumber energi listrik ini. Yang pertama, praktis untuk digunakan, kemudian tidak menimbulkan polusi, kemudian mudah diubah menjadi bentuk energi yang lain. Nah, sahabat belajar, baterai dan juga aki menghasilkan energi listrik. Pada saat digunakan, energi kimia yang ada di dalam baterai dan aki diubah menjadi energi listrik. Nah, sahabat belajar, energi listrik juga dapat dihasilkan dari beberapa pembangkit listrik, di antaranya pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan pembangkit listrik tenaga diesel. Sahabat belajar, sumber energi yang selanjutnya adalah kayu bakar. Nah, kayu bakar banyak digunakan untuk bahan bakar di daerah pedesaan. Sahabat belajar, kayu bakar diperoleh dari batang, dahan, dan ranting dari pohon yang berkayu. Nah, kayu bakar jika dibakar akan menghasilkan energi panas. Dan kayu bakar juga dapat digunakan untuk membuat arang. Bagaimana sahabat belajar? Banyak sekali kan yang termasuk sumber energi. Jadi, tiap sumber energi memiliki bentuk energi. Oke sahabat belajar, cukup sekian pembelajaran kita kali ini ya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.